Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya beserta anggota kelompok saya akan menjelaskan mengenai materi tahun. Nama anggota kelompok: Anastasia Felicia Nabila absen 3, Anissa Nimastun Namaisa Rahma absen 4, Nadifa Alisha Cahyaningtia absen 17, Nafisa Abdillah absen 18, Naifa Cahyarani absen 19, Rauhel Khalifah Humaira absen 23. Pengertian tahun. Kata ta'awun berasal dari bahasa Arab yang berarti saling membantu atau saling menolong. Menurut istilah, ta'awun adalah sikap atau perilaku membantu orang lain. Sikap ta'awun ini mengandung pengertian agar sesama manusia saling menolong dalam hal kebaikan dan tidak diperbolehkan tolong-menolong dalam hal keburukan. Dalil nakali yang berasal dari Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar dari pelaksanaan sikap ta'awun terdapat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2, yaitu sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Akan diri bersikap ta'awun. Ta'awun adalah sikap mulia yang harus dibiasakan agar kita menjadi pribadi yang suka menolong dan memperhatikan hal-hal berikut. 1. Menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. 2. Menyadari bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan untuk saling menutupi. 3. Membiasakan mengedepankan kepentingan bersama tanpa harus mengorbankan kebutuhan pribadi. Dan 4. Melatih diri untuk rela berkorban demi orang lain. Dampak positif ta'awun: menimbulkan rasa simpati kepada sesama, memunculkan kebaikan-kebaikan lainnya, memupuk rasa persatuan bagi setiap orang, pekerjaan dan kesulitan terasa lebih ringan, dan melahirkan rasa kasih sayang antar orang yang saling menolong. Contoh perilaku ta'awun yang dibolehkan: membantu teman ketika tertimpa musibah, menjenguk teman yang sakit, membantu orang tua, memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, ikut mempersiapkan makanan untuk berbuka. Sedangkan contoh perilaku ta'awun yang dilarang: memberikan contekan kepada teman saat ulangan, bekerja sama dalam mencelakai seseorang, membelikan teman minum-minuman keras, ikut membantu memojokkan atau melakukan perundungan teman, membantu teman untuk mencuri atau mengambil barang milik orang lain. Klasifikasi ta'awun ada 4, yaitu al-mu'in wa al-musta'in, layu'in wa la yasta'in, yasta'in wa la yu'in, yu'in wa la yasta'in. Al-mu'in wala al-musta'in, yaitu orang yang memberi pertolongan dan juga meminta tolong. Orang ini memiliki sikap timbal balik dan insyaf atau keseimbangan. Ia laksanakan kewajibannya. Ia juga mengambil apa yang menjadi haknya. Ia seperti orang yang berhutang ketika sangat butuh dan menghutangi orang lain ketika sedang dalam kecukupan. Yang kedua, la yu'in wa la yas'ain, yaitu orang yang tidak mau menolong dan juga tidak mau dan tidak minta tolong. Ia ibarat orang yang hidup sendirian dan terasing, tidak mendapatkan kebaikan, tetapi juga tidak mendapatkan kejelekan orang. Dia tidak dicela karena tidak pernah mengganggu, tetapi tidak pernah mendapatkan kebaikan dan ucapan terima kasih, karena tidak melakukan sesuatu untuk orang lain. Namun, posisinya lebih dekat dengan posisi tercela. Yasta'in wa la yu'in, yaitu orang-orang yang ingin meminta tolong tetapi tidak pernah mau menolong. Ia adalah orang yang paling tercela, terhina, dan terendah. Ia sama sekali tidak punya semangat berbuat baik dan tidak punya perasaan khawatir mengganggu orang. Tidak ada kebaikan yang diharapkan dari orang seperti ini. Maka cukuplah seseorang dianggap hina jika ketidakberadaannya membuat orang lain lega dan merdeka. Ia juga tidak mendapatkan loyalitas dan ukhuwah di masyarakat. Ia malah sering menjadi penyakit dan racun yang mengganggu. Yu'in wala yasta'in, yaitu orang yang selalu menolong orang lain, namun dia tidak meminta balasan pertolongan mereka. Ini merupakan orang yang paling mulia dan berhak mendapatkan pujian. Dia telah melakukan 2 kebaikan dalam hal ini, yaitu memberi pertolongan dan menahan diri dari mengganggu orang lain, tidak pernah merasa berat di dalam memberi bantuan, dan tidak pernah mau berpangku tangan ketika ada orang lain butuh pertolongan.